pemilik keledai mengatakan pencuri, yang ambil keledaiku pencuri? Di mana? Tidak ada. Ya, karena tidak bertemu dengan sang pemilik keledai. Karena memang di situ para pemiliknya pun mengatakan memang tidak mencuri. Tidak ada. Karena memang itu miliknya dia tuan kok. Kan bang. Ya memang tidak disebutkan, berarti kamu tidak perlu tambah-tambah. Nggak perlu tambah-tambah juga, cuma Iya, tidak usah kau tambah-tambah. Kalau kamu seperti itu tidak perlu ditambah-tambah. Memerintahkan untuk mengambil keledai itu. Memerintahkan, dan apakah pemilik itu mengatakan mereka adalah pencuri? Di sini tidak ada pemiliknya. Nah, tidak ada, berarti bukan pencuri. Pencuri itu adalah tambah-tambah dari kamu yang tidak menyukai kekristenan. Itu. Tidak, abang silakan. Karena kamu tidak suka dengan Kristen dan kamu ingin framing ayat Alkitab, makanya kamu mengatakan Yesus adalah pencuri. Ya, jadi suka-sukanya kalian bicara. Kalau saya mengatakan, misalkan contoh, saya disclaimer, saya mengatakan nabimu pencuri, kau terima atau tidak? Padahal tidak pernah tertulis di dalam iman kamu nabimu adalah pencuri. Kalau saya ngomong gitu, saya pasti dikatakan penistaan. Silakan tunjukkan ayatnya bang, di mana nanti? Iya, makanya saya bilang silakan tunjukkan bahwa pemilik keledai itu mengatakan Yesus pencuri. Saya kan tunjukkan di sini bahwa Nah, tidak ada. Karena memang tidak ada, jangan kau tambah-tambah ayat Alkitab kami. Kalau saya mengatakan begitu, pasti saya dikatakan penistaan. Anda termasuk penistaan. ini ayat yang bicara bang. Anda penistaan, pasti. Teman-teman, record dia teman-teman, dia penistaan ini. Silakan, tidak masalah. Anda penistaan, Anda tambah-tambah iman kami ini. Aduh. Coba saya lihat di YouTube ini ada yang nonton berapa? Wah, yang di YouTube nonton sampai 5.000 orang nih. Wah, di record banyak orang nih. Anda penistaan, Pak. Wah, Pak, Anda penistaan, Pak. Kacau pasti. Anda tambah-tambah, udah ketakutan ini pasti nih. Di LP dilaporkan polisi nih kayaknya ini. Kayaknya dia bakal dilaporkan polisi nih kayaknya. Abang sendiri yang takut tapi abang menakut-nakutin orang. Kayaknya ini dia dilaporkan polisi habis ini kayaknya. Ustaz, habis ini kayaknya kamu melaporkan polisi. Monggo, silahkan. Gak masalah bang. Oke, sekarang kamu dengar saya. Ya. Kamu saya sudah jawab pertanyaan kamu. Saya tanya bang. Iya, saya sudah jawab pertanyaan kamu. Pada saat Yesus disalib, Saya sudah jawab pertanyaan kamu. Sekarang giliran saya untuk bertanya iman kamu. Ya. silakan. Oke, silakan. Coba Anda buka di dalam surah 18 ayat 96. Baca. Ayat 86. 96 dan 97. Oh, tentang Hajar Aswad. Bukan, surah 18. Masa kamu nggak tahu surah 18 surah apa? Coba abang buka dulu. Surah Al-Kahfi. Oke. Oke, apakah perkataan informasi dari Al-Quran bisa dibenarkan? Silakan, baca dan buktikan kepada saya, silakan. Ayat 96 ya bang. Ya. Dan 97. Silakan. Sebentar. Ayat surat Al-Kahfi ayat 96. Ya. Berilah aku potongan besi hingga ketika potongan besi itu terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya di besi panas itu. Maksudnya apa? Dari ayat ini, yang abang ingin sampaikan di sini apa? Nih. Ini menurut di ayat 97 menurut tafsir Wajiz.
seiring selesainya pembangunan dinding yang kuat dan tinggi. Nah, jadi si Zulkarnain ini membangun dinding dari Bang, besi. kalau tafsir jangan tafsir banyak bang, multi tafsir kalau Al-Quran. Kita nggak bisa. Iya, oke. Jadi sekarang pertanyaan, oke, kalau kamu tidak terima dengan tafsir, menurut kamu Zulkarnain sedang membuat apa? Kalau tidak percaya tafsir, silakan. Zulkarnain sedang membuat apa? Mengumpulkan potongan-potongan besi. Zulkarnain sedang membuat apa? Silakan. Dinding yang kukuh, dinding. Dari mana kau Kalau tahu? setahu saya, Dinding besi. dari salah satu tafsir bang. Tadi kau bilang tidak pakai tafsir. Iya, tapi tafsir. Saat saya buka tidak tafsir semuanya majis, bisa kau bilang dipakai. tidak usah pakai tafsir. Sekarang giliran saya ini tanya dari mana kau tahu, kau bilang pakai tafsir. Nah, tadi saya pakai tafsir nih. Tadi saya pakai tafsir. Tafsir Kau yang nggak mana yang kami mau. percayai? Tafsir yang Iya, bagaimana ini kan dulu, tadi Bang? saya pakai tafsir. Kau nggak terima saya pakai tafsir tadi. Tidak Saya semua sedang tafsir, Bang. mendiding. Kalau untuk tidak semua tafsir dipakai oleh Takia umat mode Islam. on. Takia on off. Oke, sekarang pertanyaan saya. Buktikan secara fakta sejarah Zulkarnain. Dengar dulu. Buktikan secara fakta sejarah dan histori sampai saat ini, arkeologis pada sampai saat ini, Bang, bahwa Zulkarnain apa pernah kalau membangun kita dinding-dinding dari buktikan? besi. Silakan. Di dalam Al-Quran itu tidak menceritakan sejarah. Jikalau Zulkarnain pernah membangun tembok besi, silakan Santai. tembok besi apa yang Santai, dibangun Mas oleh Bro. Zulkarnain? Jawab. Santai aja, nggak usah teriak-teriak. Dia jawab, tinggal jawab. Jikalau Zulkarnain itu sengaja saya biar tidurnya naik lagi. Nggak usah teriak-teriak. Tenang. Itu apa trik dari Jawab saya. santai aja, nggak usah teriak-teriak. Jadi kau dengar baik-baik ya. Jikalau Zulkarnain pernah membangun tembok besi, tunjukkan kepada saya tembok besi apa yang pernah dibangun oleh Zulkarnain. Silakan. Malah Apa? bengong. Ulangi bang pertanyaannya. Ditanya apa malah bengong, macet. Pertanyaannya ulang. Sinyal saya susah. Sinyal saya jelek. Yang saya tanyakan gini, jika Zulkarnain pernah membangun tembok atau dinding besi sesuai tafsir yang kau sebutkan tadi, tunjukkan dinding besi apa, lokasinya di mana yang pernah dibangun oleh Zulkarnain. Silakan. Saya tidak pernah paham untuk itu bang, karena di Islam terutama di Bang, ketika Anda bertanya kepada saya, Anda memaksakan jawaban dari saya. Sekarang giliran saya meminta Anda, saya memaksa Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Saya memaksa Anda. Anda memaksa jawaban yang harus pantas di otak kamu. Sekarang saya paksakan, ya, Anda Tidak, menjawab Pak. pertanyaan saya. Tidak. Zulkarnain pernah membangun tidak pernah dinding memaksakan atau tembok yang dari ada di besi. belakang Silakan Abang sendiri yang memaksakan. jawab pertanyaan saya. Silakan. Agar orang bisa tidak mempercayai apa yang dia percaya selama ini. Abang silakan. Yang saya tidak tanya mau opini, saya tidak tanya persepsi, saya lagi tanya dinding besi yang Jangan pernah mencari dibangun oleh kebenaran, Zulkarnain itu di tafsirnya mana bisa. lokasinya? Itu jawaban saya. Pertanyaan saya. Kalau abang pertanyakan soal itu kepada awam, muslim yang awam banyak yang tidak tahu itu bang. Ya, Anda berani naik sini, berarti Anda siap ditanya juga. Anda berani bertanya iman saya, berarti Anda pun harus siap ditanya iman Anda. Untuk menceritakan Jangan sejarah hanya mau Al-Quran bertanya itu. iman saya tidak mau dong Pak. Jawab pertanyaan saya, jangan kayak kosong banget itu diskusinya. Ayo. Tidak Coba ada. dinding besi mana yang pernah dibangun oleh Zulkarnain? Coba di mana lokasinya? Lokasi dinding yang pernah dibangun oleh Zulkarnain itu di mana? Itu tidak ada, hanya menceritakan saja bahwa Zulkarnain itu pernah membangun tembok di dalam Al-Quran. Iya, tembok di mana? Coba, pasti tentu ada Itu bukti tidak ada tembok yang pernah detailnya bang kalau dibangun. untuk di Al-Quran. Kalau tidak bisa dibuktikan, apakah gini? Kalau tidak bisa dibuktikan dengan fakta, apa Kami namanya itu? percaya itu ada. Kamu percaya tanpa bisa dibuktikan dengan fakta, apa namanya itu? Percaya tetapi tidak bisa dibuktikan, apa namanya itu? Fakta atau bukan?
Buktikan kalau memang itu informasi yang benar bahwa Zulkarnain pernah membangun tembok besi. Jawab. Lokasinya di mana? Oh, berarti faktanya harus ditemukan. Suatu saat pasti ketemu itu, Bang. Ya Pasti kamu ada. temukan Saat dong. itu. Saya minta sekarang. Ketika Nabi Musa yang membelah lautan, Yang tidak dengar mungkin baik-baik. pada Ketika saat Nabi waktu Musa jadi membelah ditemukan. lautan, dengar baik-baik. Ketika Nabi Musa membelah lautan, itu ada fakta-faktanya. Bahkan pasukan-pasukan Fir'aun itu semuanya tertimbun danau dan ada bentuk-bentuk arkeologisnya. Ketika orang membangun tembok Cina, itu ada fakta-faktanya, sejarahnya. Ketika Yesus disalibkan, ada fakta sejarahnya. Dan masih ada bukti-bukti bentuk sampai sekarang ini. Sekarang, pertanyaan saya kepada kamu, ketika Zulkarnain, kata Al-Quran dalam surah Al-Kahf, ya, surah 18 ayat 96-97, membangun dinding-dinding besi, lokasinya di mana dinding-dinding besi yang dibangun oleh Zulkarnain? Silakan, googling. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Masa iman Saya Anda perlu tidak bisa googling Anda itu. buktikan dengan fakta sih? Silakan, saya tunggu jawaban Anda. Maha tahu Google dan segala isinya. Kalau untuk- Ternyata orang kafir Google lokasi dari tempatnya di mana itu masih dirahasiakan. Tapi yang jelas dirahasiakan, nggak bisa kayak gitu dong. Bukankah Al-Quran itu bisa dibuktikan informasinya? Al-Quran kan bisa dibuktikan informasinya. bisa Ya sudah, silakan di buktikan. masa nanti ada Silakan, nanti kan itu dinding itu dibangun pada abad keberapa? Tentunya itu pada zamannya surat Al-Kahfi ini, asbabun nuzulnya ini di tahun berapa ini? Coba, asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ini di tahun berapa nih? Abang tanya sejarah. Al-Quran bukan untuk menceritakan sejarah lokasi tempat tahun dan Bro, segala sesuatu harus dibuktikan, bro. Kalau tidak bisa dibuktikan itu namanya dongeng. Cerita dongeng sebelum tidur. Pada suatu hari bertemulah seorang laki-laki yang namanya ini. Kemudian sang kuryang diperintahkan oleh ibunya untuk membangun ini, tetapi dia tidak bisa begini. Nah, ini dongeng sebelum tidur. Nah, sekarang kau buktikan kalau memang kitab kamu itu bukan informasi. Ini tanda tanya, pertanyaannya. Jikalau kitab kamu itu tidak memberikan informasi dongeng, berarti Anda bisa membuktikan dinding mana, lokasinya di mana yang dibangun oleh Zulkarnain. Jawab. banyak sekali, Bang, terlalu banyak untuk memastikan di mana. Iya, kalau terlalu banyak jawab dulu dindingnya di mana. Iya, kalau banyak mana jawabannya, dindingnya mana? Lokasinya di mana? Dinding yang dibangun oleh Zulkarnain itu. Jawab. Abang memaksakan sesuatu. Saya tidak paksa, sesuatu yang saya minta katanya, saya minta jawabannya. Saya tidak memaksa. Itu namanya. Saya dari tadi bertanya dan meminta jawaban fakta. Zulkarnain pernah membangun. Itu pertanyaan saya, saudara. Silakan kami. Itu pertanyaan saya nggak minta yang lain sampai saya pegang mic ini. Bilang aja saya tidak bisa jawab gitu. Santai aja, Bang. Santai aja. Abang pakai peci putih, saya pakai peci hitam. Itu maknanya apa? Silakan. Turun, ditanya apa, bahas peci. Saya lagi tanya apa, dia bahas malah peci. Ini orang ini maksudnya apa? Saya lagi bertanya apa, malah bahas peci. Hubungan peci dengan pertanyaan saya ini apa? Yesus sakit kepala saya ini hadapin orang-orang ini. Ada nggak yang bisa jawab pertanyaan saya ini? Silakan naik dan jawab pertanyaan saya dulu. Atau suruh si Ucup itu jawab pertanyaan saya. Mana nih? Zuma, silakan naik Zuma.
Ditanya apa, jawab apa. Darah tinggi lah saya. Enggak, itu bukan darah tinggi, itu sengaja itu biar kalian ketawa di bawah. Ya, sengaja saya pakai mic buat begitu-begitu biar kalian di bawah itu seru gitu kan, ketawa gitu kan. Ya, bukan darah tinggi, itu trik saya biar kalian di bawah ikut ketawa, ya. Gitu. Sampai saya ambil mic bukan saya emosi. Saya sengaja gitu, memang cara saya untuk buat kalian semua di bawah tersenyum, tertawa di live-nya Bang RK gitu kan. Ya kita sambil ngelawak-ngelawak, bukan serius terlalu serius, ya kan. Sambil ketawa-ketawa, ya. Saking kalau dia udah botol, ya kita turunkan dia, gitu baru kita ketawa-ketawa emot kayak gini. Nah, gitu, gak ada darting-darting ya, hanya buat kalian tertawa saja di bawah ya. Nah nih. Ya. Halo, Muhammad. Ntar pakai AS ya. Dengar tuh. Ya silakan. Buka kameranya. Saya dengar apa? Dengar Pak, dengar. Ya, sedikit lagi 1M teman-teman. Tap layarnya sedikit lagi 1M teman-teman. Jangan lupa pol-pol Bang RK ya, lop-lop orange-nya ya. Oke, Pak Makmun. Pak siapa ini Pak? Ya. Muhammad ya. Muhammad ya, silakan mau diskusi apa Pak? Silakan. Ya barusan kan Bang RK bertanya tentang surat Al-Kahfi ya, Al-Kahfi 1896. Dan siapa yang bisa jawab silakan naikkan begitu tadi ya. 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 Di surat Al-Kahfi ya. 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 Silakan. Di surat Al-Kahfi 1896 itu kan buatlah dari besi dinding-dinding itu ya kan. Kemudian tuangkanlah tembaga, itu artinya besi itu larut oleh tembaga. Apalagi kalau besi dipanaskan itu justru akan sangat mudah dilarutkan. Jadi besi berapapun ya kan, kalau dilarutkan oleh tembaga dia akan lenyap. Itu pada intinya. Di tafsir Wajiz, ya tafsir yang digunakan oleh Kemenak. Bukan. Dengar dulu Pak, dengar baik-baik. Kimia. Ya, Bapak lebih pintar daripada ulama-ulama yang menafsirkan itu. Atau siapa? Ini artinya ulama-ulama itu menafsirkan. Dengar baik-baik Pak. Ulama-ulama itu lebih tahu daripada Bapak sehingga mengatakan di situ dinding-dindingnya. Tentunya ulama lebih pintar daripada Bapak, ulama lebih berbobot daripada Bapak. Kalau ulama itu tahu seharusnya apakah Bapak mau merendahkan ulama-ulamamu? Tidak, apabila ulama itu tahu kenapa ditafsirkan, tidak diterjemahkan, kan begitu. Jadi apakah Al-Quran tidak perlu ditafsir? Tidak perlu ditafsir, karena Al-Quran itu jelas. Apakah Bapak tidak perlu menafsirkan Al-Quran? Tidak perlu menafsirkan? Ya, tidak. Tidak. Tidak perlu. Ya. Bapak tidak membutuhkan tafsir? Ya. Yakin? Iya. Oke, kita buktikan ya Pak ya. Kita buktikan. Kita buktikan, sabar. Saya agak lupa ya di surah berapa ya itu. Oke. Kita buktikan ya. Apakah Bapak tidak membutuhkan tafsir? Tidak kan? Ya. Oke, kita buktikan ya. Bapak tidak pegang 3.400 orang. Kita pegang Bapak punya omong, Bapak ini punya omongan bahwa dia tidak pernah membutuhkan tafsir ya. Kalau dia tidak pernah dia tidak membutuhkan tafsir, saya ingin bertanya satu hal, Pak. Ya. Di dalam surah Yasin surat Yasin ayat 14. Ya. Jangan pakai tafsir ya, Pak ya. Bapak jangan pakai tafsir ya. Ya. Coba baca. Ketika kami ini siapa, Pak? Kami kalimatnya apa dulu? Berkata kami itu. Kami kalau bahasa Kami huruf besar. Saya tidak tahu. Iya. Kami mengutus. Ayatnya apa dulu? Saya tanya
ayatnya, berkata kami Oke, itu ketika ayatnya kami apa mengutus aja. kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami lagi mengutus dengan utusan yang ketiga. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus, Pak? Saya bertanya dulu, kalimat kami itu kalimatnya apa aja? Karena di situ kan bahasa Indonesianya kami. Ya, Dan udah kamu baca kalimatnya sendiri apa? coba. Coba Bapak baca sendiri coba. Kan Anda bertanya. Kan tidak perlu bertanya, tafsir. ya, Bapak jangan saya- mulai berputar-putar, Pak. Saya minta ayatnya bukan tafsir. Ya udah Itu sih. saya Ini ayat tanya ke-14. ayatnya. Yasin Ya, ayat 14. Tanya, iya. Yang berkata kami itu kalimatnya apa saja, terdiri hijaiyahnya apa saja gitu maksud Oke, saya. silakan. Anda baca Harus sendiri di kitab dilihat Anda dari nih. hijaiyahnya. Ya Silakan. gitu. Katanya saya nggak boleh baca lihat Quran. Berarti saya kan Yes. harus. Ya udah lihat harus aja. minta Saya ayat minta Quran Anda jangan pakai bacakan. tafsir karena Anda tidak butuh tafsir kan. Saya Bukan tidak sendiri. bacakan tafsir. Iya. Pak, saya tidak berani baca, maaf Pak, saya tidak berani baca huruf Al-Qur'annya karena saya takut dikatakan penistaan agama, Pak, ya. Karena Al-Qur'an Ya, itu kalau- adalah Arabnya. Saya tidak berani. Silakan Anda baca sendiri. Kalau ada fase sih nggak apa-apa. Saya tidak mau karena saya nanti dijebak, saya nggak mau. Silakan. Ayat berapa tadi ya? Yasin ayat berapa? Ayat 14. Saya nggak mau dijebak. Ayat 14 ya. Silakan. Nggak mau, saya nggak mau baca. Silakan. Di sini kan sudah jelas ada 3 dari kalimat awal ya kan. Iya, Itu- yang itu saya tanya 3. kami ini siapa, Gitu. Pak? Yang saya tanya Ya, kami ini siapa, Pak? Ya kami itu 2 roh di sini, kami itu. Kan Di ini mana? ada Bapak tahu dari Alif mana dan kami Hamzah. adalah 2 roh? Lah ini Alif dan Hamzah ini kan 2 roh. Di mana ini? Ya di ayatnya, kembali ke ayatnya. Iya, di sini ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Nah, Iya. siapa yang mengutus dan siapa yang diutus, Pak? Dua utusan itu adalah Alif dan Hamzah. Ini sudah diutus ya di dalam kalimat awal. Kemudian diutus lagi ketiga. Ya kan? Ketiga itu siapa? Zal diutus. Zal. Siapa? Ini kan kalimat. Iya, kami ini siapa? Kami ini 2 roh, maksudnya mengutus itu 2 roh. Roh siapa? Ya, zaman roh itu ada roh di dalam Al-Quran ada 2 roh. 2 roh yang lelaki Yang dan saya tanya wanita. si kami ini siapa? Allah atau bukan? 2 roh yang berkata. Satu Di yang sini hidup tidak ngomong 2 roh, Pak. mengatakan. Di sini nggak ngomong 2 roh, Pak. Tetapi satu yang mengatakan. Di sini satunya nggak sudah ngomong 2 mengatakan, roh, Pak. Di sini nggak mewakili. ngomong 2 roh, Pak. Di sini nggak ngomong 2 roh, Pak. Bapak tahu Sudah dari jelas mana 2 kami. roh? Di sini nggak soalnya di sini nggak ngomong 2 roh. Karena Alif dan Hamzah itu 2 roh. Di sini hanya ngomong kami, Pak. Nggak ngomong 2 roh. Roh Iya, siapa, Pak? tidak dijelaskan di situ. Pertanyaan saya, ini roh siapa, Pak? Roh lelaki dan wanita di situ disebut. Ya, Itu roh wanita lelaki siapa dan lelaki wanita. siapa? Ya, Lelaki siapa dan termasuk wanita laki-laki. siapa? Iya, termasuk lelaki kita. siapa dan wanita siapa? Gitu. Lelaki siapa Ya. dan wanita siapa? Ya kalau di situ disebut nabi begitu loh. Yang Nabi berroh, siapa? gitu. Nabi perempuan siapa? Nabi wanita siapa? Ya ada Maryam kan seorang nabi juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Maryam kan seorang nabi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya kan anda tidak tahu. La hawla Ya, wa la quwwata jelaskan. illa billah. Astagfirullahaladzim, Pak. Masa Maryam dikatakan nabi, Pak? Kalau iya. Astagfirullahaladzim, Maryam itu ya nabi. Allah. Ya Allah, ya Anda Rabbi. kan baru tahu. Gitu. Anda kan baru tahu. Astagfirullah. Maaf Pak, udah saya nggak mau diskusi dengan orang yang udah bukan yang di luar dari Sunni gitu. Aduh, udah saya nggak mau Pak. Masa dia mengatakan Miriam itu nabi? Ya Allah. Tuhan, ini bukan Sunni ini. Siahnya Syiah nggak pernah ngomong Miriam itu nabi loh. Tetapi
Tapi yang di bawah bilang RK panik katanya. Dengar baik-baik. Sesiah-siahnya Syiah tidak pernah mengatakan bahwa Miriam itu nabi. Ih, ya Tuhan. Aduh, ya Tuhan, saya udah angkat kepala ini yang kayak gini nih. Angkat, lumayan stres juga ini. Sakit kepala saya, betul, serius. Bunda Maria dikatakan nabi katanya. Ya Tuhan. Makasih ya. Siti Miriam dikatakan nabi. Inilah orang yang memang udah nggak bisa berdiskusi. Jadi dia bebas ya. Dia bebas bertanya ya. Dia bebas ngomong gitu. Tafsir Wajiz gak percaya, Tahlili tidak percaya, Ibnu Katsir tidak percaya. Jadi dia menggunakan tafsir sendiri sampai mengatakan Miriam itu nabi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aneh ini orang-orang ini ya Tuhan. Terima kasih Bang Leo. Aduh. Ih, kacau sih. Lawak. Buka kameranya, naik. Kasih ya. Aduh, Tuhan Yesus. Miriam nabi katanya. Aduh, ya Tuhan. Sekalian kau bilang nabi Nandar gitu. Nabi Juma gitu kan. Nabi perempuan, Nabi Ripa. Nabi laki-laki siapa? Nabi Juma. Jadi aja bilang ada dua roh lelaki dan dua roh wanita. Satu roh laki dan satu roh wanita. Itu adalah Nabi. Nah bilang satunya adalah Ripa, satunya adalah Juma. Atau satunya adalah Ripa, satunya blokir permanen, satunya Nandar gitu. Atau satunya Nora. Silakan buka kameranya. Ya, Bingung lagi buka kameranya yang ini. Sampai sempat kau bingung buka kamera no. Saya turunkan kau dan saya nggak naikin kau lagi betul. Cepat. Ini mau buka kamera bang, makanya lu sabar bang. Berapa menit buka Apanya kamera? nge-lag? 1 menit, bentar. Hitung ya. Saya mau simpan kameranya, udah dibuka ini. Bentar bang, sabarlah bang, masa nggak sabar sih? Astagfirullah, udah 1. Kau kenapa? Ya Allah, ini bang, nge-lag bang, udah, bentar. Emang kalau nggak on game nggak apa-apa meren bang? Udah on game. 1. Bang, kameranya buram bang. Kasihan sih kamu. Jangan ngasihinin saya bang. Inilah yang tadi bang, dia itu tafsirnya pakai logika, bukan tafsir Ibnu Katsir, bukan tafsir itu yang abang pelajari. Orang yang tadi bang udah kategori man pasoro Quran biroihi paliyata bawa mak ada minanar itu bang. Dia udah mendaftarkan dirinya sendiri ke api neraka bang, menafsirkan Al-Quran dengan logikanya sendiri.
Silakan. Apa yang mau kau diskusi dengan saya? Silakan. Apa yang mau kau jawab? Silakan. Saya Islam bang, saya mau bertoleransi, saya mau intinya abang punya keimanan abang, saya punya keimanan saya ya bang. Ya, silakan. Karena kamu susah naik ke live saya karena HP kamu Apakah bang remote, kamu yang tanyalah saya apa. susah naik live? Silakan. Saya menghargai kamu. Kan kata abang yang dipercayai abang itu Tuhan itu Isa ya bang. Isa Al-Masih. Tidak Isa saja. Isa itu banyak. Ya, Isa itu banyak. Ya, Tapi Isa Isa Al-Masih. yang mendapatkan gelar Al-Masih hanya Isa. Mendapatkan gelar hanya Isa. Kalau Isa itu banyak. Kalau dalam Itu banyak. kalau dalam agama Islam bang, agama kami bahwa Nabi Isa itu adalah nabi setelah Nabi Isa itu Nabi Muhammad. Ya. Saya bisa buktikan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Gimana bang, buktiin bang? Ya. Al-Masih itu di dalam bahasa Yunani artinya Kristus. Ya bang. Al-Masih itu di dalam bahasa Ibrani artinya Mesias. Kamu cari sumber manapun, kamu cari literasi Islam manapun, dia akan mengatakan secara bahasa Al-Masih itu adalah Kristus. Ya. Ya. Oke, kamu sepakat bahwa Al-Masih adalah Kristus? Gak tahu, saya mas sepakatnya kalau Isa itu nabi. Enggak, saya Abang lagi berbicara itu- Al-Masih. Saya lagi berbicara tentang Al-Masih. Kamu percaya Al-Masih adalah Kristus? Saya nggak mempelajari Al-Masih itu Kristus. Kalau abang bilang itu, Secara itu- bahasa, kamu cari orang yang pandai bahasa, ahli bahasa manapun, dia akan mengatakan Al-Masih itu dalam bahasa Arab, Kristus itu dalam bahasa Yunani, Mesias itu dalam bahasa Ibrani. Al-Masih itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Yunani, Kristus. Al-Masih itu diartikan diterjemahkan sebagai Kristus. Kristus diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Ya. Nah, Yang- secara bahasa apakah kamu sepakat bahwa Kristus itu adalah Al-Masih? Nggak tahu bang, kalau itu mau ke situ mah. Yang setahu saya, Saya tanya secara bahasa, kamu paham? Secara bahasa kamu sepakat atau tidak? kalau secara bahasa, ya saya kalau bilang sepakat saya belum mempelajari. Saya hanya tanda tanya bang, belum tahu. Nih. Kasihan saya ini bukan apa melihat orang ini karena jiwa yang nggak mengerti tentang Al-Masih ya. Saya taunya sejarahnya Nabi Isa itu Dengar baik-baik masuk dulu. ke dalam ruang. Nabi Isa dikejar-kejar, ada anak buahnya yang mengkhianati Nabi Isa, yaitu digantikanlah Nabi Isa sama anak buahnya Sudes. Itu. Disaliblah bang, si Sudes itu. Yang disalib itu Sudah siapa? Sudah ini siapa? Ih, Tuhan, saya punya kepala sampai sakit Terlalu banyak terlalu banyak dongeng. Ada yang mengatakan si Yudas Gatariot yang disalibkan. Ada yang mengatakan si siapa ini, si Ustadz siapa, Kainama bilang apalah itu. Bilang Yudas, ada yang bilang Simon. Nah, yang ini bilang si Sudes yang disalibkan. Sudes ini siapa? Kok
semakin tersesat orang-orang ini ya. Sudah siapa lagi? Serius teman-teman, kepala saya sakit sekali dari tadi memikirkan mereka punya ini. Tidak, memang sakit kepala, lucu juga ada. Sakit saya terlalu terharu. Masa dia bilang si Sudes yang ditersai? Sudes siapa? Sudes siapa? Marga apanya si Sudes ini? Ketemunya di mana si Sudes ini? Di Lapo mana? Dibilangnya si Sudes. Marga apanya si Sudes ini? Aduh. Inilah kalau Takia Modeon ini kayak gini. Terlalu dalam sampai bilang si Sudes yang disalibkan. Saya udah nggak habis pikir ya, bilang Sudes yang disalibkan ini saya sudah nggak habis pikir teman. Serius, udah kacau banget sih. Sakit kepala saya sih teman-teman. Thank you udah 1M ya. Aduh Yesus orang-orang ini aduh kocak benar ini. Saya udah nggak tahu lagi sih. Hanya Roh Kudus lah Tuhan. Saya pasrah Tuhan Yesus ya. Utuslah Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Betul-betul obrak-abrik hati mereka. Itu aja yang bisa dilakukan. Injil sudah diberitakan. Makin bebalnya mereka. Bukan makin terbuka hatinya, makin bebalnya. Si Sudes penjahitan. Sudah semusir. Aduh. Dengan kebodohannya lagi di bawah bilang RK nggak bisa jawab. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Robi ya Kori, Masya Allah ini orang-orang. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Bilang si Sudesa. Aduh. Orang ini. Halo. Halo. Kristen Malam, Bang. atau ya Kristen atau bukan? Saya Islam, Bang. Silakan Bang. Babang tahu Sudes itu siapa Bang? Enggak, saya titip pesan aja bersama Abang. Abang menjalani agama Abang, kami sebagai Islam menjalani agama Islam. Jadi jangan Oke. seperti ini. Silakan Anda naik ke roomnya Juma. Silakan Anda naik ke roomnya Riva. Silakan Anda naik ke roomnya Yonatan Nandar. Anda bilang silakan Anda jalannya yang sama Anda. Jangan naik ke sini lalu Anda nasihatin saya. Bang. Udah nggak usah Bang. Turun Tidak aja. perlu. Anda pergi saja ke roomnya Juma. Pergi aja Anda kamu. pergi ke Pergi si aja siapa? TikTok. Ustadz Kainama, Anda pergi ke Donditan, lalu Anda omong ke Donditan, bilang Donditan, jangan bahas agama Kristen terus Donditan. Kami orang nggak bakalan nggak ngaruh Bang. Kalau Ya udah, silakan ngomong ke Donditan, bilang Donditan, jangan bahas agama Kristen terus Donditan. Abang, kami menjalani agama Abang. Kamu mau lihat? Saya buktikan kalau orang Islam saat ini sedang membahas kekristenan. Nggak perlu, saya punya keyakinan. Oke, Nggak perlu. diam. Kamu lihat ya. Udah saya nggak mau lihat, saya mau turun. Malas saya debat sama orang kental. Kenapa? Ini, kamu lihat nih. Apa yang dibahas oleh Yonatan Nandar nih? Kamu lihat apa yang dibahas oleh Yonatan Nandar nih? Yonatan Nandar sedang bilang apa di sini? Yesus bukan firman yang hidup. Yonatan Nandar sedang membahas Yesus di sini. Yonatan Nandar sedang bahas Yesus di komalnya dia. Itu. Anda ngomong ke Yonatan Nandar. Ngomong ke Donditan. Donditan jangan bahas kitabnya orang terus. Yonatan Nandar. Jangan bahas kitabnya orang. Jangan bahas Yesusnya orang terus. Itu. Giliran saya mau tunjukkan video, kau pening. Jangan bahas. Saya dari sini dari tadi saya bahas Yesus loh di sini. Saya beriman kepada Isa Al-Masih Kak Gita. Saya beriman kepada Isa Al-Masih loh. Ya wajar saya bahas Isa Al-Masih karena saya beriman kepada Isa Al-Masih. Gak salah dong saya bahas Isa Al-Masih. Wong saya juga beriman kepada Isa Al-Masih.
tidak salah. Ya, itu saya beriman kepada Isa Al-Masih. Sekarang Yesus yang mana yang kita imanin? Yang disalibkan atau yang tidak disalibkan? Isa Al-Masih yang mana yang kau imani? Isa Al-Masih yang disalibkan atau Isa Al-Masih yang tidak disalibkan? Nah, sekarang kita pikir tuh di situ. Ya, tidak salah dong saya bahas Isa Al-Masih saya. Silakan. Buka kameramu. Halo, selamat malam dan selamat bergabung RK. Selamat malam dan bergabung. Kita kompon pada diskusi kita. Menurut kamu Isa disalibkan atau tidak? Isa tidak disalibkan. Oke, jadi Anda tahu dari mana Isa tidak disalibkan? Aku bagaimana Isa disalibkan, dia maha Iya, saya tanya kalau Isa tidak disalibkan, tunjukkan bukti bahwa Isa itu tidak disalibkan. Bukti yang tidak subjektif tetapi bukti yang objektif, silakan. Ya, Isa itu siapa yang ingin menyalibkan, RK? Iya, kalau Isa tidak disalibkan, siapa yang disalibkan? Ya, dia salibkan itu Yesus, bukan Isa. Yesus itu berarti Yesus dengan Isa berbeda? Berbeda. Oke, jikalau Yesus dengan Isa itu berbeda, yang menjadi pertanyaan saya adalah, tunjukkan Isa Anda hidup di abad keberapa? Silakan. Kalau Yesus dengan Isa berbeda, kita tunjukkan eksistensi dari setiap Isa ini. Isa Anda hidup di abad keberapa? Silakan buktikan. Isa itu Tuhan itu sendiri, ya RK. Bagaimana Yang saya tanya Anda, Isa Al-Masih Anda hidup di abad keberapa? Loh, Isa itu Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Saya tidak menyuruh Anda untuk mendefinisikan itu. Saya tanya, Isa Anda hidup di abad keberapa? Maksud kamu ini apa sih? Isa itu menurut kamu manusia atau bukan? Berarti kamu SDM-nya rendah, teman. Ya. Yang saya tanyakan adalah, Isa Anda hidup di abad keberapa? Isa itu tidak akan pernah mati, ya RK. Saya tanya, Isa Anda itu ada di abad keberapa? Saya tidak tanya yang lain. Isa Anda hidup di abad keberapa? Isa itu selama hidup di masa Nabi Adam diciptakan. Saya tanya, abad keberapa Isa Anda hidup? Saya tahu abad keberapa Adam itu diciptakan. Kalau dengan saya itu bicara pakai data dan fakta, bukan hanya asal ngerocos. Di live-nya saya pakai data. Isa Anda jika ada, Isa Anda hidup di abad keberapa? Data itu bahasa perumpamaan, Irga. Kamu jangan tertarik dengan Saya data tanya, itu. Isa Anda hidup di abad keberapa? Semasi Adam diciptakan. Saya tidak tanya yang lain-lain. Saya tidak menyuruh Anda mendefinisikan, meretorikakan, menerasikan. Saya tidak suruh itu. Isa Anda hidup di abad keberapa? Sekarang Isa itu menurut kamu siapa sih? Saya tanya Anda, Isa Anda hidup di abad keberapa? Aku tidak tahu Isa sebenarnya siapa Isa. Anda tidak tahu Isa itu, Anda memang tidak tahu Isa Anda, karena memang Anda pun tidak bisa menjawab Isa Anda eksis di abad keberapa. Selesai. Anda tidak mengenal Isa Anda, karena Anda pun tidak tahu Isa Anda hidup eksis di abad keberapa. Selesai. Kalau Anda mengatakan Isa Anda eksis, berarti Anda bisa menjawab Isa Anda hidup di abad keberapa. Kalau dengan saya tidak mau putar-putar. Saya langsung poin pentingnya, langsung poin intinya. Nggak mau bernarasi, nggak mau. Tunjukkan datanya, Isa Anda eksis hidup di abad keberapa. Udah selesai. Nggak bisa jawab, turun. Pikir, cari jawabannya, tanya ke ustadznya, gitu kan. Selesai. Coba kita tanya lagi. Isa mereka hidup di abad keberapa ini ya? Nah, silakan. Isa Anda hidup di abad keberapa? Ini mau bahas apa lagi loh, Mas? Isa Anda hidup di abad keberapa? Sebentar. Isa
Anda eksis di abad keberapa? Isa Anda hidup di eksis di abad keberapa? Bentar, sabar. Iya ya, Mas. Ini loh, Iya, masih Maha tahu mencari loh. Google dan segala isinya. Jadi saya harus searching ke Google, punyanya orang kafir. Bingung? Kalau kau bilang Isa itu hidup di abad pertama, Isa di abad pertama itu disalibkan. Tidak ada mengatakan Isa di abad pertama itu tidak disalibkan. Isa Anda hidup di abad berapa? Mungkinkah Isa yang lain? Silakan. Isa Anda hidup di abad keberapa? Bingung, tertunduk lesu, turun, main game, main dulu tap-tap layar di bawah. Tap-tap layar di bawah, main game, main tap-tap layar di bawah, ajak dengan dandar, tap-tap layar dalam kebingungan kalian. Ya selesai gitu. Ya. Kalian justru yang tidak mengenal Isa, karena kalian tidak bisa memberikan penjelasan, ya, membuktikan Isa Anda hidup di abad keberapa, eksis di abad keberapa. Kalau kalian bisa mengenal Isa kalian, berarti kalian bisa jawab pertanyaan saya. Karena kalau Isa di abad pertama itu disalibkan. Tidak ada Isa di abad ke-7, Isa di abad pertama lalu tidak disalibkan. Fakta sejarah mengatakan Isa di abad pertama itu disalibkan. Itu. Saya tidak tahu Isa yang mana yang tidak disalibkan. Ya, Isa di abad eksis di abad kemana yang tidak disalibkan? Oke, naik. Sudes, tanya Sudes ya. Tidak disalibkan katanya. Ini kata siapa? Nanti bilang kata guru ngajiku gitu kan. Kata siapa Isa tidak disalibkan? Lalu siapa yang disalibkan? Yudas. Kata siapa? Guru ngaji. Benar nggak Yudas yang disalibkan? Benar. Kata siapa? Guru ngajiku, Bang Erka. Guru ngajiku yang ngomong bahwa Yudas yang disalibkan. Siapa yang disalibkan? Sudes. Sudes itu siapa? Pokoknya namanya Sudes yang disalibkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi. Coba suruh Sudes itu naik ke atas. Kalau memang Sudes yang disalibkan, suruh Sudes itu naik ke atas. Sudes, naik Sudes gitu kan. Naik Sudes, please Sudes. Sudes lagi duduk tenang-tenang di kampung, lagi duduk di Lapo tenang-tenang. Kau tuduh Sudes yang disalibkan. Padahal Sudes lagi duduk-duduk tenang di Lapo. Di Laponya si Sudes. Tiba-tiba bilang si Sudes, astagfirullahaladzim. Nuduh-nuduh si Sudes. Mana si Sudes ini? Ku panggil dulu kucingku, ku bilang Sudes gitu kan. Gitu kan. Nah, kau pergi ke Lapo baru kau tanya Amang, ya, kenalnya Amang dengan namanya Sudes. Oh, Sudesnya itu yang lagi makan itu si Sudes. Sudes siapa? Sudes Tampu Bolon. Yang mana si Sudes? Itunya yang Sudes yang lagi duduk itu, Amang. Mana? Sudes, benar Sudes yang disalibkan? Gak adanya aku disalibkan. Sembarang-sembarangnya orang itu ngomong, aku lagi duduk tenang di Lapo. Aduh, kocak nih orang. Ditanya siapa yang disalibkan? Sudes katanya. Sudes Tampu Bolon. Sedikit lagi Sudes ngamuk gitu kan. Bang Jamal silakan. Kasihan Sudes dituduh, difitnah si Sudes. Aduh. Oh, makasih topi-topinya, Tuhan Yesus memberkati ya. Mana nih? Naik lagi. Ya. Oke, turun. Ya, tidak ada yang menghina di sini. Justru saya yang merasa terhina karena Yesus kami dibilang Sudes. Tidak ada yang merasa saling menghina. Justru Yesus kami yang merasa dihina ya. Dibilang Yesus itu si Sudes. Ada aja orang pengajaran ini. Oke, Ramo silakan. Kasih love orange-nya, Kak Vin.
ada temanku, yang memang temanku namanya Sudes Tampu Bolon, memang ada temanku. Ya. Memang ada temanku. Silakan. Aktor muda silakan. Makasih. Udah mulai capek saya ya. Tapi seru sih ini kalau kita ngegas ini. Kocak-kocak orang. Halo. Karisteng bukan? Astagfirullahaladzim. Andri Zain, silakan. Ya kak, berteman juga sama Nandar. Iya, memang saya berteman sama Nandar. Kenapa? Iya, tidak salah toh. Saya memang beda agama dengan Nandar. Tetapi bukan berarti saya tidak berteman dengan Nandar. Salah saya berteman dengan Nandar? Kan enggak. Bahkan saya punya nomor WA-nya Nandar. Kita kadang WA-WA-an. Gak salah. Ya, gak ada salahnya saya berteman dengan Nandar. Ya kan? Ada aja orang ini. Raja di Bata. Mau lihat deh? Naikin lagi ya. Segang, silakan. Aduh. Ustadz Yusuf naikin. Suruh dia kuliah lagi. Makasih Bang Berli. Aduh, ya Tuhan. Sakit kepala saya nih. Udahlah, bubar. Udah capek aku. Udah gak kuat saya. Tenggorokan saya bermasalah ini. Saya kena radang ya. Radang tenggorokan. Udah close. Capek banget aku. Capek ya. Udah capek banget saya. Pura-pura Kristen kau. Memang saya Kristen. Udah capek kali saya. Capek. Udah berapa jam nih? Besok saya nggak live ya. Sabtu Minggu saya nggak live. Persiapan kita mau ibadah kan Sabtu. Jadi Sabtu Minggu Bang RK tidak live ya. Udah capek kali saya. Ya, saya mau pergi minum air jahe dulu ya kayaknya nih ya. Mau pergi cari air jahe dulu. Makasih Kak Vince. Udah capek kali saya. Sudes Iskariot. Kemarin apa namanya? Kemarin apa ya? Namanya apa? Yudas Zakariot. Zurat Yudas siapa kemarin itu? Kemarin Yudas siapa dia bilang Yudas? Makasih Bang Leo. Yudas siapa kemarin namanya? Yudas siapa kemarin Dia bilang itu Hari ini Sudes Iskariot. Kemarin siapa dia bilang itu? Gatariot. Iya, Gatariot. Kemarin Gatariot. Mereka itu ada-ada aja teman-teman. Kemarin bilang Gatariot, hari ini bilang Sudes. Tuhan, ini mama, ini orang-orang ini. Kemarin Gatariot, hari ini bilang Sudes. Ya Tuhan, saya bilang ini orang mikir apa orang-orang ini ya? Kok kocak-kocak ya? Yesus Tuhan. Nandar nggak ada ya, Nandar nggak ada. Udah nggak kuat saya, udah capek kali saya. Besok saya nggak live. Nyanyilah dulu, nyanyi ya. Udah nggak kuat saya ini, nyanyi juga udah nggak kuat lagi nih. Saya tutup dalam doa dulu ya. Udah ngantuk kali saya, udah nggak kuat saya.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Pada malam hari ini kami sudah memberitakan kebenaran Injil-Mu, kebenaran firman-Mu. Semoga Injil yang kami bagikan pada malam hari ini tidak kembali sia-sia. Bapa kami dalam sorga, kami mohon kepada Engkau ya Bapa. Lunakkanlah hati mereka yang tidak menerima Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Berikanlah hikmat kepada mereka, kecerdasan kepada mereka, pengertian kepada mereka, agar mereka bisa memahami dengan baik karya keselamatan Allah lewat perantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa dalam surga, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, mereka tidak mengerti apa yang mereka imani ya Bapa. Mereka tidak mengerti karya keselamatan Allah lewat Yesus Kristus, mereka tidak mengerti. Bapa kami dalam surga, hamba juga berdoa untuk teman-teman yang senantiasa tap-tap layar, yang share-share, yang setia posting ulang live ini, yang sudah kasih gift. Ya Bapa, berkatilah mereka, berkati kehidupan mereka, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan. Ya Bapa, tolong Bapa, berkati mereka, karena memang tujuan mereka meng-give saya, mereka tap-tap layar, mereka share-share, semua yang mereka lakukan itu atas dasar kecintaan mereka, atas dasar kecintaan mereka akan pemberitaan Injil. Sesuai dengan Kolose 3 ayat 23, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Ya Bapa, doa yang kami naikkan ini ya Bapa, bukan untuk memuliakan hati kami, bukan untuk mengenakan hati kami, bukan untuk menyenangkan hati kami, tetapi doa yang kami panjatkan ini ya Bapa, benar-benar untuk memuliakan nama-Mu di surga ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya udah nggak kuat teman-teman. Sakit kali tenggorokanku ini. Sakit kali tenggorokanku. Tenggorokanku sakit kali. Radang saya ya, radang tenggorokan. Ya. Belum ke dokter lagi saya ya. Saya belum ke dokter lagi. Ya, harus lihat terus. Saya belum ke dokter lagi ya. Kemarin saya sudah ke dokter. Batuk-batuk saya udah berhenti, tapi tenggorokan saya ini gatal, baru sakit. Gatal baru sakit. Amin. Silakan kalian mau sumpah saya. Saya nggak takut mati. Saya udah bilang saya nggak takut mati. Sebab hidup adalah Kristus. Mati adalah, makasih Bang Nazar, mati adalah keuntungan bagiku. Saya nggak takut mati. Kamu tahu, saya sudah mempersiapkan diri saya. Ya, di usia muda saya ini, saya sudah persiapkan diri saya. Tuhan ketika saya mati nanti, menghembuskan nafas saya nanti, berikan ketenangan kepada saya, berikan kekuatan kepada saya. Saya udah berdoa tiap hari. Berikan kedamaian kepada saya sudah berdoa tiap hari itu. Tetapi saya bilang, Tuhan panjangkan umur saya sampai sepanjang umur saya panjang, saya masih mau memberitakan Injil, saya bilang gitu. Ya, saya masih mau memberitakan Injil dan gak akan. Bayangkan 20 tahun ke depan kalian masih bertemu dengan RK di sosial media. 30 tahun ke depan kalian masih bertemu RK lagi di sosial media. 40 tahun ke depan kalian akan bilang RK lagi di sosial media. Ya, kalian bilang, oh RK lagi di sosial media ini. Nanti kalau ada aplikasi lain pengganti TikTok, RK lagi. Jadi kalian akan ketar-ketir dan ketakutan sampai kalian akan melihat bahwa mulut mengaku, lutut bertekuk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya bayangkan Senin sampai Jumat sampai 30 tahun ke depan tenaga saya masih kuat untuk beritakan Injil. Bayangkan ya, Senin sampai Jumat selama 30 tahun ke depan mulut saya masih kuat untuk memberitakan Injil. Bayangkan,
selama itu akan buat kalian ketar-ketir. Selama itu berapa banyak orang yang akan terima Yesus? Ya, selama itu berapa banyak orang yang akan bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus? Bayangkan Senin sampai Jumat selama 30 tahun ke depan RK masih bilang Yesus adalah Tuhan, dan mereka bilang yes, Yesus adalah Tuhan. Mulut akan mengaku, lutut akan bertekuk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan itu. Coba kau kalikan 5 kali 30 tahun. Ya. Ya, 1 tahun 12 bulan. Berarti 12 kali 30 berapa? Dikalikan 5 kali, 5 hari. Berapa hari kita bertemu? Berapa jam kita bertemu? Sekali saya live 4 jam, 5 jam. Selama itu pula, selama 4 jam kali 30 tahun, selama itulah kita akan bertemu. Selama itulah kita bertemu, teman, ya. Dan kamu percaya, ya, banyak orang yang akan terima Yesus Kristus. Ya, itu pasti. Bahkan di Indonesia banyak sekali orang yang akan terima Yesus Kristus, banyak. Ya. Nih kemarin ada yang DM saya lagi. Bang RK, saya mau terima Yesus Kristus, tapi bagaimana Bang RK? Ya, saya mau terima Yesus Kristus. Bagaimana nih Bang RK? Caranya bagaimana? Caranya seperti apa Bang RK? Tolong Bang RK, ya bimbing saya. Ya, puji Tuhan. Saya bilang kamu ikut katekis dulu ya. Ya, kami tidak memaksa kamu langsung dibaptis, kami tidak paksa. Belajari dulu, karena kekristenan itu kualitas, bukan kuantitas. Ya, kekristenan itu kualitas, bukan kuantitas. Dan puji Tuhan, banyak yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup. Masya Allah, tabarakallah ya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa, banyak orang yang terima Yesus loh, banyak sekali. Ya, banyak yang DM saya kemarin. Ya, tadi pagi ada yang DM saya, Bang RK, saya mau terima Yesus Bang RK katanya. Nah, tapi tidak perlu saya spill. Kalau saya spill namanya di sini, nanti bilang apa? Mati digeruduk orang itu. Diancam orang itu. Didatangin orang itu, teman-teman. Jadi saya nggak berani spill. Saya bilang saya menjaga privasi kamu ya teman ya. Jangan sampai hanya gara-gara sedikit saya bongkar kalian punya yang mau terima Yesus ini, kalian didatangin di rumah kalian. Karena saya pengalaman teman-teman. Ya, pengalaman. Itu 2 tahun lalu ada yang terima Yesus. Saya spill di live-nya saya ini teman-teman ya. Saya spill di live-nya saya ya. Orang itu didatangin di rumahnya teman. Disamperin, dia bilang kalau kamu sampai pindah dari agama kita, halal katanya. Wih. Orang itu sudah ke gereja teman-teman ya, sudah ke gereja, datang ke gereja, sudah ibadah sama-sama gitu kan. Didatangin di rumah, dia bilang kamu sampai pindah agama, halal kamu kami buat, kami datangin kau. Akhirnya apa, takut, gak jadi. Makanya saya bilang apa, kita main santai aja ya. Ya, kita main santai aja, tidak perlu saya spill orang-orang yang terima Yesus itu berapa banyaknya, tapi kamu akan lihat data di tahun 2024 dan 2025, kamu lihat berapa banyak orang yang menjadi Kristen ya, kamu lihat. Kamu lihat nanti spill data di tahun 2024 dan 2025 nanti, data terbaru, nanti kamu lihat ya. Silakan Pak. Ya, mulut saya nggak ngomong tipu-tipu. Ya, mulut saya nggak ngomong tipu-tipu, ngomong saya ini apa adanya ya. Dan kemarin saya melakukan tour ya. Saya melakukan tour di NTT ya, khususnya di daratan Flores. Tour saya bertemu dengan orang-orang yang terima Yesus ya. Ya, dari RT 6 ya. Saya ketemu mereka di ND. Saya ketemu mereka di Labuan Bajo. Ya, saya ketemu mereka di ND dengan Labuan Bajo, teman-teman. Bayangkan mereka betul-betul
kami membuat satu kelompok, kami membuat satu komunitas, dan mereka orang-orang yang betul-betul ingin menjadi Laskar Kristus. Dan tidak perlu saya spill. Ya, jadi saya akan buat yang namanya PAC di tiap-tiap ranting, di tiap-tiap kabupaten, saya akan buat itu semua. Ya, saya akan buat itu semua. Ya, jadi nantikan saja gebrakan dari RK. Nantikan saja, karena saya bukan orang bodoh. Ya, saya bukan orang bodoh. Ya, kamu lihat baik-baik apa yang terjadi di tahun 2020, data di tahun 2024 dan 2025, kamu lihat nanti ya. Kamu kaget teman, kamu bakal kaget ya. Kamu bakal kaget. Apa yang terjadi, kamu bakal kaget ya. Saya tidak memaksa dia masuk agama saya. Dia yang betul-betul menyerahkan dirinya, ya, betul-betul berlutut di hadapan Tuhan dan gereja. Udah, kita lihat saja, ya. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, yang dimukalapkan sama si Jum di TikTok ini, semuanya pada 80%, semuanya DM saya dan kembali ke Kristen, ya. Yang dimukalapkan sama si Jum di TikTok ini, 80% DM saya dan kembali ke Kristen semua. Tidak percaya? Ya itulah kenyataannya. Silakan tanya si Hondo Celebes, ya. Si Hondo Celebes itu bilang, si Hondo Celebes itu sudah mulai ketar-ketir karena apa? Dia menghubungi semua mukalap-mukalap yang dicahadatkan sama si Jum itu semuanya hilang. Semuanya pada ganti nomor. Karena apa? Saya yang suruh supaya kalian tidak dikejar-kejar. Dan mereka semua pada ganti nomor. Ya, biar kalian tahu itu. Supaya kalian tahu itu yang terjadi sebenarnya. Ternyata Bang RK ngomong benar ya. Ternyata Yesus itu gini. Kami ini awam Bang RK. Ada yang bilang apa? Saya lagi gabut aja Bang RK. Karena memang saya pingin dapat gift-gift di situ Bang RK. Saya lagi nggak ada uang Bang RK. Jadi saya gabut-gabut. Lalu saya di gift-gift di situ. Ketika saya dicahadatkan saya di gift-gift banyak di situ. Serius? Ih bener. Ada yang nelpon ngomong saya kayak gitu. Dia bilang Bang RK. Malam itu saya lagi gabut Bang RK. Gue lagi kagak ada duit Bang RK. Beneran Bang RK katanya. Saya lagi gabut. Saya di-gift lumayan Bang RK. Saya cairkan dapat 2 juta lebih katanya. Wih, saya bilang banyak itu. Dia bilang, wih lumayan Bang RK katanya. Sekarang kamu gimana? Saya bilang ganti nomormu. Oke Bang RK, diganti nomornya. Kagak percaya lo, gue ngomong beneran. Saya bilang kamu gak boleh mainin agama kayak gitu ya. Lain kali jangan ya, saya bilang ya. Dia bilang maaf Bang RK, malam itu memang saya betul-betul gabut katanya. Hari itu betul-betul saya gabut. Kayak pikiran saya kosong Bang RK. Saya minta ampun. Saya bilang kamu ke gereja minta pembaharuan baptisan. Saya bilang minta pembaharuan baptisan. Saya bilang minta ampun sama Tuhan. Saya bilang. Dia bilang Bang RK, yang Bang RK ngomong di itu betul. Karena memang anak yang hilang telah kembali. Saya bilang katakan kepada bapakmu, katakan kepada Allahmu, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Aku ngomong kayak gitu aku bilang. Dia minta ampun, dia bilang saya tidak akan ulangi lagi. Serius. Dan kamu tahu, uclim yang ada di daratan Flores, aku samparin teman. Mereka DM saya, Bang RK, ketemu kita. Debat kita secara offline, ketemu kita. Aku bilang oke. Aku samperin kalian. Uclim yang ada di Kabupaten Ende, Labuan Bajo, semuanya. Aku samparin teman. Ya, biar kalian tahu. Ini aku mau lakukan trip kedua kalinya ini. Ya, trip keduanya, aku mau pastikan mereka itu betul-betul terima Yesus. Ya, memang sudah ada pembahasan mereka mau terima Yesus dan masuk gereja dan lain-lain. Sudah ada. Aku mau pastikan betul-betul mereka mau terima Yesus. Tidak perlu aku posting di sosial media kayak gini. Bahaya teman. Ya, privasi mereka bahaya. Bahayanya apa teman? Mereka bakal digeruduk teman-teman ya. Kalau mereka masuk Kristen itu bahaya. Bisa menjadi apa? Sanksi sosial ya. Itu yang saya jaga ya. Tetapi ingat, permainan RK itu halus ya.
Ketika kita main catur, kita tidak langsung kasih maju itu menteri. Ketika kita main kartu, kita tidak langsung kasih keluar joker. Kita main dulu yang halus-halusnya, kasih turun pelan-pelan, banting pelan-pelan, kasih maju pionnya dulu pelan-pelan. Terakhir baru kita buat skakster. Itu ya, nanti terakhir baru kita buat skakster ya. Misi saya jelas. Ingat, saya seorang misi, saya punya pengalaman 12 tahun di tanah Papua sebagai seorang misi, dan sekarang saya punya misi, saya punya standar, dan saya punya durasinya, dan saya mau ada target, ya, camkan itu. Tapi ingat, saya tidak memaksa kalian untuk masuk agama saya, tanpa paksaan. Mereka sendiri yang datang, sehingga saya menyanyi lagu, Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me. Sebagaimana adaku. Oh, mereka datang. Mereka bilang, Bang RK, sebagaimana adaku. Terombang-ambing hatiku, terombang-ambing hati mereka, dan mereka datang pada Tuhan, dan mereka berkata, memang Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, sebab di atas kolong langit dan di bawah bumi hanya nama Yesus yang berkuasa. Dan mereka bilang, amin Bang RK. Oh, Masya Allah, tabarakallah fikum ya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, silakan bagi ucilim-ucilim yang ada di wilayah NTT yang mau bertemu dengan saya, silakan DM alamatnya di mana dan kita bertemu ya, dan kita berdiskusi secara baik ya. Silakan. Saya membuka sebuah pendaftaran yang ingin berdiskusi dengan saya secara offline ya, secara tatap muka di wilayah NTT. Silakan DM saya dan saya samparin kamu di tempat kamu, di kabupaten kamu ya, di daerah kamu, di desa kamu, di kecamatan kamu ya. Siap? Silakan DM alamat kamu di wilayah NTT mana, saya samparin kamu ya, pasti saya datang ya. Jangan bilang saya bohong, saya pasti datang. Kalau mau diskusi dengan saya secara offline tatap muka di NTT, saya tunggu ya. Silakan, saya datang kalian ya, kita diskusi ya, itu lebih enak ya. Sini ketemu, oke, silakan kirim nomor HP-mu ya, alamatmu di mana, karena memang tujuan saya adalah diskusi secara offline di wilayah NTT ya, menghindari yang dilakukan, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh si Dendi ya, si Dendi Ten ya, gerakan-gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Dendi Ten dan teman-temannya. Saya akan memblok itu di dalam nama Yesus Kristus ya, itu sudah pasti ya. Jadi yang mau di NTT, yang mau diskusi dengan saya, silakan DM nomor, DM alamatnya di mana, kecamatan apa, kabupaten apa, saya datangin ya. Gak apa-apa, saya jamin kok tidak akan terjadi apapun ya, saya jamin tidak akan terjadi apapun ya. Gak usah takut, saya tidak akan buat apa-apa ya. Kita diskusi baik-baik ya. Saya mau diskusinya secara offline ya, saya datang ke tempatmu. Itu yang baru saya lakukan kemarin. Saya langsung datang ke tempat mereka, saya diskusi dengan mereka, dan mereka bilang, puji Tuhan, luar biasa ya, luar biasa, Masya Allah ya, tabarakallah ya, tabarakallah ya. Ada lagi nih? Gak ada lagi ya? Oke, saya pamit dulu kayaknya ini. Kak Felicia, Kak siapa ya? Kak Gita, Kak Lollipop, makasih ya. Bang Ajo, Leo, makasih. Bang Rens, masih ada kah? Bang Nazar, masih ada kah? Masih ada kah ini? Terima kasih yang teman-teman yang sudah kirim gift semuanya. Makasih ya. Shalom, terima kasih untuk semuanya ya. Sampai bertemu di hari Minggu. Sampai bertemu di hari Minggu malam. Ya, besok malam saya tidak live karena saya pagi hari Minggunya saya mau ke gereja ya. Selalu hari Sabtu itu saya tidak live karena Minggunya seminggu pagi saya mau ke gereja ya. Teman-teman juga gitu. Hari Sabtu
tutup mata, tidur, supaya pagi-pagi itu ke gereja pagi-pagi. Ya, ini saran saya. Saya sudah habis 2 Kak God Livia. Ya, God siapa Livia ya. Pokoknya hari Sabtu teman-teman bila perlu gak usah berkeliaran di TikTok ini, nonton saja di YouTube atau apa. Ya, jangan bergadang di hari Sabtu supaya hari Minggunya kalian fresh bisa pergi ke gereja ya. Ingat, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dilakukan oleh para rasul, mereka beribadah, mereka memecah-mecahkan roti, mereka melakukan ekaristi. Ya, jangan sampai tidak ke gereja. Harus fit kalian, tubuh kalian harus fit untuk ke gereja supaya fokus ke gereja. Jadi besok Bang RK tidak ke gereja ya. Besok Bang RK tidak live hari Minggu supaya untuk hari Minggu kita ke gereja. Makasih Bang RMS. Hari Minggu kita harus ke gereja. Ya, hari Sabtu istirahat. Minggu malam baru Bang RK live. Minggu malam Senin baru kita live ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya pamit dulu sampai di sini ya teman-teman. Udah nggak kuat lagi saya mau istirahat, udah kayak tenggorokan saya sakit kayak radang ya. Makasih ya. Waduh, ini Marieta Novianti ini setiap kali lo di live-nya saya ini Marieta Novianti. Benar toh, Kak Felicia punya nama itu toh, Marieta Novianti ini. Kayak nama almarhum kakak saya itu. Kakak perempuan saya. Mana nih? Kok sama banget ya namanya ya? Mana lagi ya? Rita Piret hadir. Oh, ini dari Rita Piret. Yesus menyembuhkanmu. Amin. Oke, saya pamit teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve ya. Ingat ke gereja. Sabtu gak usah ini macam-macam. Minggu ke gereja ya. Tuhan memberkati.